Selamat pagi Bapak Ibu, selamat datang dan selamat beribadah. Warta lisan pada hari ini adalah sebagai berikut. Pelayan firman pada kebaktian Minggu Kristus Raja hari ini, Pendeta Peter Awijaya. Pelayan firman pada kebaktian Minggu Advent ke-1 minggu depan adalah Pendeta Emeritus Rashid Rahman. Doa pagi online dilayankan pada hari Sabtu 28 November 2020 pukul 5 WIB dengan tema Menentang Penguasa. Akan dilayankan oleh Penatua Indra. Diberitahukan kepada umat GKI Sumbawa II, bagi yang hendak memberikan persembahan, saat ini Majelis Jemaat sudah menyediakan kotak persembahan di Gedung Serbaguna. Waktu penyerahan persembahan pada hari Minggu pukul 11 sampai 13 waktu Indonesia Barat. Setelah waktu tersebut, kotak persembahan akan disimpan dan diamankan. Umat dimohon berdiri. Kita menyambut kebaktian ini dengan nyanyikan baginya nyanyian baru. Ibadah Minggu Kristus Raja hari ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus.
damai sejahtera dari Tuhan makin berlimpah-limpah dalam hidup saudara. Dan dalam hidup saudara juga. Umat yang dikasihi Tuhan, tema ibadah pada Minggu Kristus Raja hari ini adalah Raja yang Menggembalakan. Hari ini Gereja Tuhan merayakan Minggu Kristus Raja yang merupakan minggu terakhir dalam tahun liturgi. Yesus Kristus adalah Raja yang akan datang dalam kemuliaannya sebagai Hakim Agung yang akan menegakkan keadilan. Sang Hakim Agung ini ternyata menghakimi dengan ukuran yang tidak lazim, yaitu berdasar pada kehidupan yang memberi dan peduli kepada yang lemah dan tak berdaya. Nas pembuka pada hari ini diambil dari surat Yakobus pasal 2 ayat 15 sampai 17. Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, "Selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang." Tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya. Apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Umat yang dikasihi Tuhan, Kristus akan datang sebagai Sang Raja dan Hakim yang agung untuk menegakkan keadilan bagi kita semua. Sudah siapkah kita mewujudkan panggilan untuk hidup saling peduli, teristimewa kepada mereka yang lemah? Marilah kita menghadap Tuhan untuk mengakui dosa-dosa kita di hadapannya. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah yang Maha Baik, kami bersyukur atas kasih setia dan kemurahan-Mu yang selalu menyertai kehidupan kami. Di dalam menjalani kehidupan ini, kami belum dapat menegakkan keadilan yang diwujudkan melalui kepedulian kepada mereka yang lemah dan tidak berdaya, serta tidak membalut mereka yang terluka. Ampuni kami ya Allah, karena kami terbawa dalam kehidupan individualitis. Roh Kudus, tolonglah agar kami dapat mewujudkan persekutuan yang saling menggembalakan dengan melakukan perbuatan bagi mereka yang lemah dan tidak berdaya, seperti kami melakukannya untuk Kristus. Di dalam kemurahan-Mu kami berseru. Tuhan ampuni kami, Kristus ampuni kami, Tuhan ampuni kami, Kristus ampuni kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, Allah berkenan mengampuni dosa-dosa kita dan karunia keselamatan dianugerahkan kepada kita yang mau hidup dalam pendamaian dengannya. Kini, terimalah berita anugerah yang diambil dari surat Paulus kepada jemaat di Roma pasal 5
ayat 8 sampai 10. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita. Ketika kita masih berdosa, lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Di dalam Kristus engkau diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Dia Kristus Immanuel, Raja damai. Dia Kristus, Dia Mesias, Putra Allah. Firman yang hidup, terang dunia, benteng yang teguh, batu keselamatan. Dia Kristus Sang Penebus, Domba Allah. Dia jalan kebenaran dan hidup. Yesus, Yesus, Dia Kristus. Yesus Kristus. Dia Tuhan. Dia Kristus Sang Gembala dan Pembela. Dia Kristus Imam Agung tak bercela. Pintu insani, jalan ke surga, Hakim Rajani, Alfa dan Omega. Dia Kristus Raja kita, takkan goyah. Dia Kristus Allah kita selamanya. Yesus, Yesus, Dia Kristus. Yesus Kristus. Dia Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami menantikan sabda-Mu. Roh-Mu lah yang kudus kiranya menerangi pikiran kami. Dan kami boleh menghayati sabda-Mu dalam kehidupan kami dan melakukannya. Dalam Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan kitab Yehezkiel pasal 34 ayat 11. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya. Seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya. Begitulah aku mencari domba-dombaku dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat, kemana mereka diserahkan pada hari berkabut dan hari kegelapan. Aku akan membawa mereka keluar dari tengah-tengah bangsa-bangsa,
dan mengumpulkan mereka dari negeri-negeri dan membawa mereka ke tanahnya. Aku akan mengembalakan mereka di atas gunung-gunung Israel, di alur-alur sungainya, dan di semua tempat kediaman orang di tanah itu. Di padang rumput yang baik akan kugembalakan mereka, dan di atas gunung-gunung Israel yang tinggi, disitulah tempat pengembalaannya. Di sana tempat pengembalaan yang baik, mereka akan berbaring, dan rumput yang subur menjadi makanannya di atas gunung-gunung Israel. Aku sendiri akan mengembalakan domba-dombaku, dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Demikianlah firman Tuhan Allah. Yang hilang akan kucari, yang sesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan mengembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Ayat 20. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah terhadap mereka. Dengan sesungguhnya aku sendiri akan menjadi hakim di antara domba, menjadi hakim di antara domba yang gemuk dengan domba yang kurus. Oleh karena semua yang lemah kamu desak dengan lambungmu dan bahumu, serta kamu tanduk dengan tandukmu, sehingga kamu menghalau mereka keluar kandang. Maka aku akan menolong domba-dombaku, supaya mereka jangan lagi menjadi mangsa, dan aku akan menjadi hakim di antara domba-domba dengan domba. Aku akan mengangkat satu orang gembala atas mereka, yang akan mengembalakannya, yaitu Daud, hambaku. Dia akan mengembalakan mereka dan mengembalakannya. Dan aku, Tuhan, akan menjadi Allah mereka, serta hambaku Daud menjadi raja di tengah-tengah mereka. Aku Tuhan yang mengatakannya. Aku akan mengadakan perjanjian dengan mereka, dan aku meniadakan binatang buas dari tanah itu, sehingga mereka dapat diam di padang gurun dan dengan aman, tentram, dan dapat tidur di hutan-hutan. Aku akan menjadikan mereka dan semua yang di sekitar gunungku menjadi berkat. Aku akan menurunkan hujan pada waktunya. Itu adalah hujan yang membawa berkat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Suaranya, janganlah keraskan
hatimu seperti dirimu, seperti hari di masa di padang gurun. Pada waktu nenek moyangmu menguji aku, walau sudah melihat perbuatanku. Pada hari ini, jika kau dengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Pada hari ini, jika kau dengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. 40 tahun ku jemu kepada mereka, mereka bangsa yang sesat dan tak kenal jalanku. Sebab itu ku bersumpah dalam murka-Mu, mereka takkan masuk ke perhentianku. Pada hari ini, jika kau dengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Pada hari ini, jika kau dengar suaranya, Janganlah keraskan hatimu. Pembacaan surat Efesus pasal 1 ayat 15. Karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di sorga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pembacaan Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Matius pasal 25 ayat 31. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus kami memberi Engkau minum?
Bila manakah kami melihat engkau sebagai seorang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau? Maka ia menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat sisaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Umat yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan merenungkan sebuah tema, yaitu Raja yang Menggembalakan. Setiap orang pada dasarnya senang mendapatkan penghormatan. Dalam banyak hal kita senang untuk dihormati. Contohnya kalau kita misalkan naik mobil, kemudian kita membawa mobil dan kemudian di persimpangan jalan kita bertemu dengan Pak Ogah. Kemudian Pak Ogah yang sudah membantu kita dan kemudian kita memberikan uang 500 atau 1000, maka Pak Ogah akan mengatakan, terima kasih bos. Maka kita pun dengan senang hati disapa bos. Tapi kalau kita tidak memberikan uang, mungkin ekspresi mereka juga lain juga. Intinya orang senang untuk mendapatkan penghormatan, dipuji, dihormati, itu senang. Dalam contoh lainnya, bentuk penghormatan juga tampak di dalam gelar-gelar yang diembankan. Dalam budaya Jawa ada istilah atau ada sebuah gelar yang namanya Raden atau Kanjeng, ya, Sultan. Sehingga orang-orang ini merupakan orang-orang yang terhormat. Bahkan nama pun juga bisa menjadi hal yang luar biasa. Ada yang namanya Mangku Bumi. Bayangkan bumi dipangku, luar biasa. Jadi ada sebuah nama itu merupakan bentuk penghormatan. Ada juga bentuk lainnya dalam budaya Batak. Setiap anak laki-laki, setiap orang laki-laki disebutnya raja. Itu merupakan bentuk penghormatan. Dari itu semua apa yang mau kita dapat refleksikan? Tidak salah dengan gelar-gelar itu. Tetapi yang mau kita lihat lebih dalam adalah bagaimana cara kita memperlakukan orang dan bagaimana kemudian cara kita melakukan segala sesuatu dengan dasar penghormatan. Apakah kita memperlakukan orang lain dengan sama? Ataukah hanya untuk orang terhormat kita memberikan perlakuan khusus? Tetapi kemudian bagi orang yang tidak terhormat kemudian kita tidak memberikan perhatian dengan baik. Sejauh manakah kehidupan iman kita pun menghayati tentang siapakah sesama kita? Dan bagaimana penghayatan apapun yang kita kerjakan itu merupakan cerminan penghayatan iman kita. Di dalam pembacaan kita yang pertama yang mau kita lihat di dalam kitab Nabi Yehezkiel. Nabi Yehezkiel menyampaikan bahwa Tuhan dimaknai, digambarkan sebagai seorang gembala. Seorang gembala yang mengasihi domba-dombanya. Yang hilang dicari, yang terluka kemudian disembuhkan,
Kemudian bukan hanya itu, tetapi juga sang gembala ini juga akan membawakan sebuah penghakiman. Kalau di antara sesama dombanya ya saling menanduk, maka akan ada saatnya sang tuan ini, sang gembala ini akan menjadi hakim. Dan yang menarik, Tuhan yang digambarkan sebagai gembala ya, di dalam ayatnya yang ke-24, Yeskiel pasal 34 ayat 24 mengatakan begini. Dan aku Tuhan akan menjadi Allah mereka, serta hambaku Daud menjadi raja di tengah-tengah mereka. Aku Tuhan yang mengatakannya. Di sini dikatakan aku Tuhan akan menjadi Allah mereka. Jadi di dalam pengakuan iman di dalam perjanjian lama, Tuhan adalah Allah. Dia adalah gembala. Dan gembala Tuhan dan Allah ini digambarkan sebagai sebuah sosok pribadi yang mengasihi domba-dombanya, memperhatikan domba-dombanya. Tetapi kalau domba-dombanya saling menanduk, maka akan ada saatnya sang gembala itu akan menjadi hakim bagi domba-dombanya. Gambaran tentang Tuhan yang adalah gembala di tengah domba-dombanya yang akan menjadi hakim juga kita lihat di dalam Matius pasal 25. Di dalam Matius pasal 25 ya, gambaran mengenai Tuhan yang adalah gembala dapat kita lihat di dalam Matius pasal 25 ya. Matius pasal 25 ayat 31, apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan ia akan memisahkan seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan kambing dari domba. Jadi akan ada saatnya, masa di dalam akhir zaman, di dalam masa puncaknya juga akan ada masa penghakiman, di mana setiap kita akan mempertanggungjawabkan setiap tindak perbuatan, tindak segala perbuatan kita ya, tingkah laku perbuatan kita akan kita pertanggungjawabkan. Dan bukan hanya itu, anak manusia yang juga digambarkan sebagai seorang gembala yang memisahkan kambing dari domba, dan dia juga mengatakan bahwa dirinya adalah raja ya. Di ayatnya di ayat yang ke-34, dan raja itu berkata kepada mereka di sebelah kanan, mari kamu yang diberkati, terimalah kerajaan Bapakku. Jadi Yesus di sini secara jelas, secara eksplisit menggambarkan aku adalah raja yang akan datang. Nah, raja yang digambarkan atau Yesus yang adalah raja ini merupakan gelar. Ini juga merupakan sebagai saat ini juga sebagai bentuk bagian dari materi katekisasi yang saya sampaikan. Apa 4 gelar Yesus? Yang pertama, Yesus adalah rabi atau guru, disapa sebagai guru. Apalagi? Kemudian imam. Karena Yesus adalah imam yang sejati yang mempersembahkan dirinya sebagai korban. Yang ketiga? Yang ketiga ada raja. Ya, dan yang keempat adalah juru selamat atau Tuhan. Nah, pada kesempatan kali ini kita melihat bahwa ada gelar Yesus sebagai raja. Dan ini merupakan sebuah perumpamaan yang disampaikan langsung oleh Yesus. Saya ulang ya, yang pertama gelarnya adalah guru. Yang kedua, imam. Ketiga, raja. Keempat, Tuhan. Nah, di dalam gelar yang ketiga ini, raja, kalau tadi di dalam Yeskiel, akulah Tuhan Allah, dan kemudian di dalam Matius, digambarkan si gembala ini dia adalah raja. Mesias yang akan datang dan dia akan memisahkan. Dan kemudian, tetapi yang menarik bahwa raja yang digambarkan ini bukanlah seperti raja yang kita bayangkan. Raja yang kemudian dalam segala kemegahannya membawa senjata, siap berperang. Bukan itu. Tapi raja yang digambarkan adalah sebuah raja yang akan meminta pertanggungjawaban kepada setiap kita, kepada setiap domba-dombanya. Tapi dengan satu kriteria yang sederhana. Apa kriteria yang sederhananya? Kriteria yang sederhana dikatakan, ketika aku haus kamu memberi aku minum, ketika aku lapar kamu memberi aku makan, ketika aku sakit kamu melawat aku,
Kemudian ketika aku dalam penjara kamu mengunjungi aku, ya, dan sebagainya. Dan raja ini mengatakan bahwa di ayat yang ke-40, aku berkata kepadamu sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Saya ulang secara lambat. Aku berkata kepadamu sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan. Segala sesuatu yang kamu lakukan artinya ini mau berbicara soal perbuatan kita, perlakuan kita, ya, perbuatan kita untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini. Baru ini berbicara soal kepada siapa. Yang pertama soal perbuatan, lalu yang kedua soal kepada siapa. Raja ini mau mengatakan segala sesuatu yang kita lakukan dan kepada orang yang tidak dipandang. Kalau kita melakukan dengan segenap hati kita, maka kita sudah melakukannya seperti untuk Tuhan, untuk Sang Raja. Tetapi sebaliknya, kalau kita melakukan segala sesuatu kepada orang yang tidak terpandang, tidak dengan segenap hati, maka kita tidak memberikan apa yang terbaik untuk Sang Raja itu, yaitu Tuhan. Nah, dari penghayatan ini mau berbicara soal bagaimana Sang Raja itu begitu memperhatikan sekali. Kalau di ayat yang ke-37, 38 ya, digambarkan umat yang berkata, bagaimana atau kapankah kami melihat engkau lapar, engkau haus, engkau telanjang, engkau di dalam penjara, engkau sakit. Di sini domba-domba mengatakan, kapankah kami lihat? Nah, ini menarik umat sekalian. Ada kata melihat, kata lihat dengan perbuatan dan kata untuk atau kepada. Mengapa ini menjadi penting? 3 kata kunci ini. Melihat, perbuatan, dan untuk. Sederhananya begini. Kalau kita menghormati seseorang dan kita sedang bekerja pada seseorang, maka ada istilahnya begini. Kalau bos datang, bosnya kan lihat, maka kita akan bekerja dengan baik. Karena kita bekerja buat bos dan bos melihat. Tapi kalau misalkan kita pada dasarnya tidak mengasihi bos kita, tidak mengasihi tuan kita, kalau bos tidak melihat kita, maka apapun yang kita perbuat asal-asalan. Karena tidak ada yang melihat. Ini juga mau berbicara soal etos kerja, etos pelayanan. Tuhan tahu apa yang setiap kita kerjakan. Nah, ini juga bagaimana kita, apapun pekerjaan kita, apapun profesi kita, apapun yang kita lakukan. Secara sederhana di ayat yang ke-40 mau berbicara, lakukan segala sesuatu yang terbaik seperti untuk Tuhan, walau ada yang melihat atau tidak ada yang melihat. Secara sederhana demikian. Ini juga terhubung dengan bagaimana sikap penghormatan kita. Kalau ada orang yang terhormat, orang kaya, ya, orang yang berpengaruh, coba kalau tempat duduknya di mana biasanya? Duduknya di depan. Kita memberikan perlakuan khusus karena orang terhormat. Tapi kalau kita membeda-bedakan, maka kita sebenarnya tidak sedang berbuat tidak adil. Tetapi itu semua dilakukan dalam sebuah penghayatan bagaimana di ayat yang ke-25 ini, ya, di ayat yang ke-40 mau berbicara lakukan segala sesuatu yang terbaik seperti untuk Tuhan, meski dilihat atau tidak terlihat. Karena penghayatan itu melakukan yang terbaik seperti untuk Tuhan. Bahkan kalau kita dapat memberinya kepada orang yang kita pandang hina atau orang yang tidak terhormat. Dari ayat ini pun mau kita lihat bahwa apapun yang kita kerjakan, kepada siapa kita bekerja, kita dapat melihat sudahkah kita melakukan yang terbaik seperti untuk Tuhan. Bahkan ketika kita diawasi atau tidak diawasi. Kalau kita sebagai karyawan di sebuah pabrik, apakah kita hanya melakukan yang terbaik kalau bosnya datang? Ataukah misalkan sebagai teman-teman sepelayanan, ya, bagaimana kalau ada yang meninggal, orang kaya, orang terhormat, pasti cepat yang datang banyak.
Tapi mungkin kalau ada orang yang meninggal, orang miskin, jarang ke gereja, tak pernah ke gereja, rumahnya jauh, ya sudahlah, nanti siang saja. Itu bentuk bagaimana kita membedakan. Tapi Tuhan mau mengingatkan kita lewat firman Tuhan ini, apapun yang kita kerjakan, mau sebagai satpam, mau kita sebagai ibu rumah tangga, mau kita sebagai pembantu ataupun siapapun kita, lakukan yang terbaik seperti untuk Tuhan. Dan bagian ini juga yang kemudian di dalam dunia manajemen kerja modern, ini yang disebut dengan orang yang bekerja dengan passion, dengan hati, atau orang yang bekerja tidak dengan hati. Kalau orang yang bekerja dengan hati, ada atau tidak ada orang yang memperhatikan, dia akan memberikan yang terbaik. Tapi kalau orang bekerja tidak dengan hati, tidak ada yang mengawasi, maka dia akan yang memberikan ala kadarnya atau asal-asalan. Orang yang dapat bekerja dengan hati, ini juga yang kemudian membedakan kita dengan saudara-saudara kita yang beriman lain. Yang membedakannya apa? Yang membedakannya bahwa setiap dasar perbuatan baik adalah kita melakukan seperti untuk Tuhan, sebagai ungkapan syukur. Kita melakukan segala sesuatu yang kebaikan bukan karena dasar untuk amal ibadah atau misalkan untuk sebuah reinkarnasi. Tapi kita melakukan yang terbaik seperti untuk Tuhan. Karena Tuhan yang telah terlebih dahulu mengasihi kita. Orang yang kemudian juga dikenal hidup di dalam passion, contoh di zaman sekarang yang sederhana adalah yang terkait dengan backup ini, contohnya adalah Dr. Lee Darmawan. Dia yang punya sebuah ide, saya prihatin dengan orang-orang di pelosok daerah di Indonesia yang belum punya atau jangkauan ke rumah sakitnya yang begitu jauh di pulau-pulau. Maka Lee Darmawan kemudian membuat sebuah ide akan membuat rumah sakit apung, rumah sakit bedah yang ada di perahu sehingga dapat mengunjungi pulau-pulau. Nah, ini juga tentunya seperti yang kita baca, ketika aku sakit maka engkau melawat aku. Ini juga yang menjadi contoh bagaimana Lee Darmawan bekerja melayani dengan hati dalam passionnya. Orang yang melayani dengan hati, kata passion secara sederhananya adalah orang yang melayani dengan hati. Orang yang melayani dengan hati, ciri yang pertama adalah tidak hitung-hitungan. Kalau hitung-hitungan, jelas Lee Darmawan rugi, bukannya untung, ruginya banyak. Tapi karena dia mau melakukannya seperti untuk Tuhan. Karena Tuhan yang telah terlebih baik dalam kehidupannya. Dan dia melakukan segala sesuatu seperti yang terbaik untuk Tuhan. Kutipan yang juga Matius pasal 25 ini yang kemudian juga dihayati, ya, memberi seperti untuk Tuhan, melakukan yang terbaik meski mungkin tidak dilihat orang. Bahkan orang yang dilayani itu mungkin tidak berjabatan atau bukan orang hebat. Itulah yang kemudian menjadi sebuah kutipan. Ada sebuah kutipan mengatakan begini, lakukanlah hal kecil dengan cinta yang besar. Perkataan itu disampaikan oleh Mother Teresa yang punya sebuah kerinduan melayani orang-orang yang sekarat, anak-anak kecil, orang-orang yang miskin di Kalkuta di India. Dia datang ke India. Kemudian dia melayani, mengumpulkan orang-orang yang sekarat, anak-anak kecil di pinggir jalan, orang yang sakit dia kumpulkan. Dan apa yang kemudian dasar filosofi dari Ibu Mother Teresa? Saya mau melakukan hal kecil dengan cinta yang besar. Karena saya melihat Kristus di dalam diri mereka. Saya melakukan sebuah kebaikan. Karena Tuhan yang telah terlebih dahulu baik dalam kehidupan Mother Teresa. Dan saya melayani sebagai ungkapan syukur. Karena mau mengasihi untuk Tuhan. Saya mau memberi yang terbaik. Bukan soal untung-untung. Tapi karena Tuhan yang telah terlebih dahulu baik dalam kehidupan kita. Umat yang dikasihi Tuhan, lakukan yang terbaik dalam pekerjaan kita. Apapun jabatan kita, ataupun siapapun yang kita layani, lakukan yang terbaik seperti untuk Tuhan. Karena Dia adalah Raja yang melihat kita sejak dari dahulu sampai sekarang dan selama-lamanya. Dan suatu saat kita akan mempertanggungjawabkan segala tingkah laku kita kepada Tuhan. Tuhan yang kiranya menolong dan memberkati kita. Amin.
Umat Tuhan, marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menaikkan doa syafaat. Bapa Sorgawi, Engkaulah Raja, Tuhan, dan Juru Selamat. Mampukanlah kami Tuhan menghayati iman kami. Kami mau melakukan yang terbaik, peduli, ngasih kepada sesama kami. Tidak pandang jabatan, tidak pandang kehormatan, tapi mampukanlah kami mengasihi sesama kami seperti untuk Tuhan. Engkaulah Raja. Tuhan, pada saat ini kami hendak berdoa untuk pelayanan dari Majelis Jemaat dan aktivis GKI Sumbawa II. Meskipun di tengah masa pandemi seperti ini, kami dapat tetap melayani, menghadirkan kerajaan Allah. Tuhan, kami juga hendak berdoa untuk pemerintah dan tenaga medis yang tetap berjuang. Secara khusus kami menantikan vaksin yang dapat menanggulangi wabah ini Tuhan. Meskipun dengan segala keterbatasan, namun kiranya pengharapan itu dapat ada dan tetap dapat membawa sebuah pemulihan untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Tuhan, kami juga hendak berdoa untuk umat yang dalam keadaan sakit, yang juga ada keluarga atau siapapun yang juga bergumul di dalam COVID. Tuhanlah juga yang memulihkan, Tuhanlah yang juga menolong. Tuhan, kami juga hendak berdoa untuk perekonomian bangsa Indonesia dan juga perekonomian umat Tuhan. Tuhanlah yang juga tetap memelihara. Kami pun mau tetap berjuang dengan kreatif di tengah situasi krisis pada saat ini. Namun ada pemeliharaan Tuhan yang terjadi. Tuhan, kami juga hendak berdoa untuk saudara-saudara kami tetap yang bergumul dalam sakit. Secara khusus kami hendak berdoa untuk Ibu Rismawati Sitanggang, Bapak Idris Tarigan, Bapak Elkan Asiki, dan juga untuk pemulihan dari Ibu Sri. Tuhan, mampukanlah kami, umat-Mu Tuhan, juga turut memperjuangkan hadirnya kerajaan Allah di tengah-tengah kami, di dalam dunia. Ya Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, ya Tuhan, dalam kemurahan-Mu, dengarkanlah doa kami. amin. Umat yang dikasihi Tuhan, mari kita nyatakan rasa syukur kita dengan membawa persembahan kepadanya. Nas yang mendasari persembahan hari ini diambil dari surat Paulus kepada jemaat di Roma, pasal 12, ayat 12 hingga 13. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Bagi umat yang akan memberi persembahan, dapat membawanya ke gedung serbaguna setiap hari Minggu pukul 11 hingga pukul 13 WIB dengan memasukkannya ke dalam kotak persembahan yang sudah disediakan. Umat dapat juga memberi persembahan dengan cara transfer melalui alamat dan nomor rekening yang tertulis di bawah ini.
Marilah kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah yang Maha Pemurah, kami bersyukur atas berkat Tuhan yang terus mengalir dalam kehidupan kami, karena Engkaulah Bapa yang penyayang, yang tangan kasih-Mu selalu terulur untuk kebaikan kami. Terimalah persembahan ini agar menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon. Amin. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat dari Tuhan. Damai sejahtera Allah Bapa, Sang Pencipta langit dan bumi, dan pertolongan dari Roh Kudus yang menyertai kita sekarang dan sampai selama-lamanya, dan anugerah Tuhan Yesus Kristus beserta dengan kita selama-lamanya. Haleluya.